Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Azima dari kelompok AYOS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh teknologi terhadap peningkatan global warming. Nah, sekilas tentang dampak teknologi terhadap peningkatan global warming. Nah, apa sih itu global warming? Nah, global warming adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi dan atmosfer yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Nah, gas-gas ini seperti gas CO2, karbon dioksida, ataupun metana CH4. Nah, gas-gas ini kemudian terperangkap di dalam atmosfer, yang mana ketika dia terperangkap akan menimbulkan terjadinya peningkatan gas rumah kaca, yang mana ketika gas rumah kaca itu meningkat maka akan mengakibatkan suhu global itu meningkat, dan air laut itu juga meningkat, dan juga bisa berdampak ke cuaca dan iklim. Nah, secara singkat, global warming itu sendiri adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang mana suhu rata-rata permukaan bumi itu meningkat, yang dimana dia disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, kemudian apa penyebab teknologi terhadap peningkatan global warming? Nah, penyebab teknologi terhadap peningkatan global warming itu adalah maksudnya teknologi ini memiliki peran yang kompleks dalam hubungannya dengan peningkatan global warming. Nah, meskipun teknologi dapat memberikan solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan, tapi ada juga beberapa faktor teknologi yang dapat berkontribusi pada peningkatan global warming. Nah, beberapa penyebab teknologi terhadap peningkatan global warming itu meliputi, yang pertama itu ada emisi dari industri. Nah, emisi dari industri ini memiliki kontribusi yang besar terhadap emisi gas rumah kaca, terutama karena penggunaan bahan bakar fosil dalam proses produksi dan transportasi. Kemudian kedua itu ada transportasi. Nah, ketiga itu ada penggunaan energi. Kemudian keempat itu ada pertanian modern. Kemudian itu ada limbah elektronik, dan terakhir itu ada pengembangan tanpa pertimbangan lingkungan. Nah, penting untuk diingat bahwa sementara teknologi itu dapat menjadi bagian dari masalah global warming, teknologi juga dapat menjadi bagian dari solusi. Kemudian perkembangan teknologi yang lebih hijau dalam penggunaan energi dan ramah lingkungan itu dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan lainnya, dan juga berdampak kepada iklim dan cuaca. Nah, kemudian itu seperti yang teman-teman ketahui, di tahun 1975 itu suhu bumi mulai meningkat jadi suhu bumi itu mulai meningkat pada tahun 1975 secara terus-menerus. Jadi artinya setiap tahun itu grafik anomali suhu global itu selalu berada di angka positif, artinya tidak pernah turun. Nah, kemudian apa saja contoh-contoh teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming? Nah, jadi contoh teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming itu adalah diantara lainnya, yang pertama itu ada pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Nah, kenapa? Karena pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, minyak bumi atau gas alam sebagai bahan bakar itu akan menghasilkan emisi besar gas rumah kaca. Nah, terutama karbon
karbon dioksida CO2. Teknologi ini masih banyak digunakan di seluruh dunia dan menjadi penyebab utama dari emisi CO2. Nah, kemudian selanjutnya itu ada kendaraan berbahan bakar fosil, kemudian ada industri kimia, kemudian ada pertanian intensif, industri semen, dan penggunaan peralatan listrik yang tidak efisien. Nah, penggunaan listrik yang tidak efisien itu jadi peralatan listrik yang tidak efisien dalam penggunaan energi seperti pendingin udara dan peralatan elektronik ataupun segala macam itu dapat menyebabkan peningkatan konsumsi listrik dan akibatnya emisi dari pembangkit listrik itu sendiri. Nah, perlu dicatat bahwa banyak dari teknologi ini masih digunakan. Jadi masih digunakan karena ketergantungan global pada sumber energi fosil dan praktik industri konvensional. Namun kesadaran dan pergeseran menuju teknologi yang lebih ramah lingkungan itu sedang berlangsung untuk mengurangi dampak negatif terhadap global warming. Nah, kemudian itu apa sih dampak yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming? Nah, jadi dampaknya itu yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi itu jadi meskipun penggunaan teknologi maksudnya penggunaan teknologi yang menyebabkan itu peningkatan global warming dapat meningkatkan berbagai dampak yang merugikan, baik bagi lingkungan, kemudian ekonomi, kemudian maupun masyarakat secara umum. Nah, berikut itu dampak yang ditimbulkannya adalah antara lain yang pertama itu ada perubahan iklim yang ekstrim. Nah, perubahan iklim yang ekstrim itu maksudnya peningkatan suhu global akibat dari emisi gas rumah kaca dapat menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim yang ekstrim. Nah, ini mencakup cuaca yang lebih panas, kemudian gelombang panas yang lebih sering, curah hujan yang tidak teratur, dan intensifikasi cuaca ekstrim seperti badai dan petir ataupun banjir. Nah, kemudian selanjutnya itu ada peningkatan permukaan air laut. Kemudian ketiga, selanjutnya ada pengurangan sumber daya air bersih. Kemudian selanjutnya kerusakan ekosistem. Kemudian selanjutnya ada pengaruh terhadap kesehatan manusia. Kemudian selanjutnya ada gangguan pada ketahanan pangan. Kemudian terakhir itu ada perubahan sistem lingkungan global. Jadi dampak-dampak tersebut menggarisbawahi perlunya tindakan global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam berbagai sektor untuk mengatasi ancaman global warming. Nah, bagaimana peran kita untuk mengatasi peningkatan global warming ini? Nah, jadi ada beberapa langkah cara mengatasi global warming. Jadi berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil gitu, ataupun yang bisa kita terapkan. Jadi diantaranya yang pertama itu ada pengurangan konsumsi energi. Nah, jadi pengurangan konsumsi energi. Jadi kurangi penggunaan energi dengan mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Nah, mengganti lampu dengan yang lebih efisien energi ataupun dengan menggunakan perangkat elektronik yang efisien energi. Kemudian kedua itu ada langkah kedua menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Jadi gunakan transportasi publik atau pertimbangkan untuk menggunakan mobil listrik
terakhir itu ada pengurangan pembabatan hutan. Nah, ini adalah merupakan langkah yang paling penting karena hutan berperan untuk menyerap CO2. Jadi jika hutan itu dipotong ataupun dibabat, maka otomatis gas rumah kaca, yang mana gas rumah kaca ini CO2, yang mana CO2 ini akan menumpuk di atmosfer bumi. Jadi kita harus mendukung upaya pelestarian hutan dan pengurangan pembabatan liar yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Jadi setiap langkah yang diambil oleh individu dan masyarakat secara keseluruhan itu dapat berdampak besar dalam mengurangi global warming. Jadi penting untuk menjaga kesadaran. Jadi penting untuk kita menjaga kesadaran dan komitmen kita terhadap perlindungan lingkungan, serta mendukung upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, kemudian terakhir itu apa sih kesimpulannya? Jadi kesimpulannya itu dari sekiannya, jadi pentingnya untuk kita menjaga ataupun melestarikan lingkungan agar tidak terjadinya global warming. Nah, kemudian dengan kesadaran, edukasi dan tindakan kolektif, kita memiliki peluang untuk mengurangi dampak negatif global warming. Nah, kemudian melestarikan lingkungan dan menciptakan dunia yang berkelanjutan untuk masa depan. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwasanya global warming itu adalah suatu peristiwa di mana peristiwa itu terjadinya peningkatan suhu rata-rata yang ada di bumi, ya, di mana dia itu disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, itu mohon dimaafkan. Kemudian terakhir, jika teman-teman ada yang bertanya ataupun ada sebuah pertanyaan, teman-teman bisa berikan komentar kalian di bawah ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.